Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang dicurahkannya kepada kita semua, nikmat yang begitu banyak dan melimpah meskipun kita sedang di masa-masa sulit, masa-masa musibah seperti ini, namun kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan yang Allah takdirkan kepada kita semua. Dan cukuplah nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua, yang patut setiap waktu dan setiap saat kita syukuri. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC, mitra GIC, azakumullah. Berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini kita bisa bersama kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC edisi Ramadan. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC semuanya diberikan karunia, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa senantiasa menunaikan ibadah-ibadah, amal soleh untuk menghidupkan dan mengisi bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dikuatkan, diistiqomahkan puasanya, sholat malamnya, dan amal-amal soleh yang lainnya. Pagi hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian tafsir Al-Quran Al-Azim, di mana di program ini insya Allah kaum muslimin dan muslimat mitra GIC semuanya akan kami ajak untuk berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran lewat tilawah ayat-ayat suci Al-Quran serta terjemah juga tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kita di kesempatan pagi hari ini masih memfokuskan tilawah dan tafsir kita di surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Terakhir kemarin kita sudah mulai masuk tilawahnya sampai ayat ke-3, tapi tafsir dan terjemahnya kita baru sampai ayat yang pertama ya. Insya Allah pagi hari ini kita akan baca kembali surat Al-Maidah dari ayat ke-2 sampai ayat ke-3 insya Allah, atau sampai ayat ke-4 ya. Dan nanti kita akan mulai terjemah dan tafsirnya dari ayat kedua hingga ayat ke-3 atau ke ayat ke-4 ya. Seperti itu. Silakan kaum muslimin dan muslimat bisa ikut menyiapkan mushaf Al-Qur'annya di rumah untuk menyimak dan mendengarkan tilawah kita di kesempatan pagi hari ini. Surat Al-Maidah dari ayat yang kedua ya. Baik, kita akan mulai dulu tilawah kita. Surat Al-Maidah ayat yang
kedua, dari ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian surat Al-Maidah dari ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mencatatnya sebagai amal soleh yang akan Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya mujibas sailin. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio JIC, mitra JIC, azakumullah. Baik, kita akan lanjutkan, kita masuk untuk menerjemahkan dan menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang kedua di surat Al-Maidah ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
La tuhillu sya'airallah. Janganlah kalian melanggar sya'airallah, syiar-syiar Allah, syiar-syiar kesucian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syahrul haram, dan jangan juga kamu melanggar bulan haram. Jangan melanggar bulan haram. Walal hadiya walal qala'id, jangan juga melanggar hadyun. Hadyun itu adalah hewan kurban di bulan haram atau di bulan haji. Walal qala'id, qala'id juga adalah hewan kurban yang sudah dikasih tanda bahwa dia itu hewan yang akan dikurbankan untuk Ka'bah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala aminal baital haram, dan juga kamu jangan melanggar, yaitu mengganggu aminal baital haram, orang-orang yang sudah diberikan keamanan oleh Masjidil Haram, yaitu pengunjung-pengunjung Baitullah. Mereka ini adalah orang-orang yang aman, diberikan suaka oleh tanah haram, tidak boleh kita mengganggunya. Ya bataguna fadlam mir rabbihim wartuana, di mana mereka ke Masjidil Haram, ke Ka'bah dalam rangka mencari fadla, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbihim, Rabb mereka, dalam rangka mereka mencari karunia dari Tuhan mereka, waritwana, dalam rangka mereka mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb mereka. Wa idza halaltum fastadu, dan jika kalian sudah halal, yakni sudah tahallul. Tahallul yaitu adalah sebuah kegiatan, yaitu di mana seseorang mulai melepas dirinya dari segala yang diharamkan ketika sedang umroh atau sedang ibadah haji, namanya tahallul gitu ya, ditandai dengan bercukur biasanya, yang dimana tadinya beberapa hal diharamkan ketika dia menjadi seorang muhrim, yaitu orang yang sedang berihram, ya, seperti mengenakan pakaian yang berjahit bagi pria, kemudian mengenakan minyak wangi, menggunting kuku, mencukur rambut, berhubungan suami istri, menikahkan. Itu asalnya ketika kita sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umroh, ya tidak boleh, ya tidak boleh dilakukan oleh seorang muhrim atau seorang yang sedang ihram. Nah, ketika sudah selesai amalan-amalan haji, ketika sudah selesai amalan-amalan umroh, maka dia boleh bertahallul, yaitu menghalalkan dirinya lagi apa-apa yang tadi diharamkan, ya. Yaitu yang paling pertama biasanya mencukur rambutnya gitu ya. Baru kemudian boleh bebas dia seperti sebelum ihram, boleh berpakaian yang berjahit, boleh kemudian berhubungan suami istri lagi, boleh memakai parfum dan seterusnya. Dan diantaranya adalah boleh lagi berburu. Makanya di sini dikatakan wa idza halaltum fastadu, ya. Kalau kamu sudah tahallul, ya, baik umrah ataupun dari haji, maka fastadu, silakan kamu berburu. Kalau sebelumnya tidak boleh, ya, disebutkan di ayat pertama ghairu muhillis saidi wa antum hurum, gitu ya. Tidak boleh kamu berburu dalam keadaan ihram, seperti itu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu ansaddukum anil masjidil haram, mendorong kamu untuk menghalang-halangi orang dari masjidil haram, anta'tadu, yaitu janganlah suatu kaum yang kamu benci gara-gara mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, kemudian membuat kamu zalim, membuat kamu aniaya kepada mereka.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras hukumannya. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya tentang ayat yang mulia ini, ya, beliau berkata di dalam tafsirnya tentang ayat yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, janganlah kalian melanggar siar-siar Allah, ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yu'na bidzalika manasikul haji, yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah di sini adalah manasik haji. Ya, apa itu manasik haji? Manasik haji adalah semua amalan-amalan yang dilakukan ketika ibadah haji. Ketentuan-ketentuan yang dilakukan ketika ibadah haji, mulai dari yang rukunnya, yang wajibnya, yang sunnahnya, ini semuanya disebut manasik haji gitu ya, itu amalan-amalan haji. Nah, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud sa'airullah, syiar-syiar Allah di dalam ayat ini adalah manasik haji. Jadi maknanya, ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghalalkan atau melanggar syiar-syiar Allah, janganlah kamu melanggar atau menghalalkan manasik haji yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tidak boleh dilanggar, ya, ketentuan-ketentuan haji yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mulai dari kapan kita mulai ihram, bagaimana tata cara ihram, di mana mikotnya, mikot zamaninya, yaitu mikot waktunya kapan, tanggal berapa, dan mikot makaninya, yaitu tempat ihramnya di mana bagi penduduk negeri tertentu gitu ya. Terus sampai larangan-larangan ihram, rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, sunnah-sunnah haji, sampai selesai semuanya amalan manasik haji ini tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Wa qala Mujahid, as-safa wal marwa wal hadyu wal budnu min sya'airillah. Mujahid rahimahullah, mufassir dari kalangan tabi'in, berkata, Safa, Marwa, hadyu, yaitu hewan kurban yang dibawa ketika ibadah haji, wal budnu, juga hewan kurban ketika musim haji, ini semuanya disebut sa'airullah, siar-siar Allah di dalam ayat ini. Ini yang dimaksud siar-siar Allah di dalam ayat ini, gitu ya. Jadi kalau Mujahid lebih sempit, kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lebih umum, ya. Siar-siar Allah yang dimaksud di ayat ini adalah manasik haji. Ya, termasuk manasik haji adalah tadi yang disebutkan oleh Mujahid rahimahullah, seperti Safa dan Marwa, kurban, itu semuanya adalah termasuk manasik haji gitu ya. Wa qala wakila sya'airullah maharimuhu allati harramaha. Dan ada juga yang mengatakan sya'airullah, syiar-syiar Allah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah maharimuhu, apa-apa yang diharamkan oleh Allah, ya, maharimuhu. Aila tahillu maharimallah allati harramaha ta'ala,
yakni jangan kalian menghalalkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya. Jadi makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallah, maknanya adalah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Wah, ini lebih umum lagi, ya. Ini lebih umum lagi. Tadi kalau Ibnu Abbas cuma berkaitan dengan manasik haji. Mujahid berkata hanya berkaitan dengan syiar-syiar. Syiar-syiar itu maksudnya adalah identitas-identitas khusus, ciri-ciri khas gitu ya. Syiar-syiar khusus dari haji seperti Bukit Sofa, Bukit Marwah, kemudian kurban. Ini syiar-syiar ya di musim haji gitu. Nah, ada juga ulama berkata bahwa sya'airallah maknanya adalah maharimuhu. Syiar-syiar Allah adalah apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, ini seperti kalimat maharimullah atau maharimuhu ini seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tentang subhat. Ya, Nabi SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga sudah jelas, tapi di antara keduanya, di antara halal dan di antara haram, ada perkara-perkara ini yang di tengah-tengah yang subhat, yang samar, yang kata Nabi, la ya'lamuha katsirun minan nas, yang kebanyakan orang nggak tahu, ya, mayoritas manusia nggak ngerti, yang memang mayoritas ini yang tidak berilmu, karena memang kebanyakan orang jahil terhadap agamanya, kurang paham terhadap perkara agamanya. Kalau perkara dunia ngerti banget, tapi perkara agama kurang gitu ya. Soalnya kenapa? Jarang ngaji gitu ya, jarang ngaji, jarang belajar, jadi perkara-perkara agamanya kurang. Nah, mayoritas orang seperti ini, ya. Seperti itu, la ya'lamuha katsirun minan nas, ya. Faman taraka syubuhat faqad istabra'a an dinihi wa malihi wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang subhat, yang rancu, yang gak jelas halal dan haramnya, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya, membersihkan hartanya, membersihkan kemuliaannya. Ya, wa man waqa'a fi syubuhati faqad waqa'a fil harami. Barang siapa yang terjatuh kepada yang subhat, maka sungguh dia sudah terjatuh hakikatnya kepada yang haram, ya. Hati-hati dengan yang subhat, karena yang subhat itu hakikatnya kita sudah jatuh ke yang haram. Kemudian Nabi mencontohkan sebuah ilustrasi, ya, karra'i yar'a haulal hima, ya, seperti seorang penggembala ternak yang menggembalakan ternaknya di sekitar pagar. Jadi ini ada hutan atau sawah yang memang dipagari, nggak boleh orang masuk di situ, milik orang gitu ya, properti yang privasi gitu, nggak boleh. Di sebelahnya umum. Nah, dia menggembala di tempat yang umum, makan rumput di situ kambingnya gitu ya. Tapi lama-lama dia deket-deket pagar gitu ya, deket-deket pagar. Yang di sini boleh, yang di sini nggak boleh. Dia gembalanya deket-deket pagar. Karra'i yar'a haulal hima yusaku ayyarta'afi. Hampir-hampir dia akan menggembalakan kambingnya ke tempat yang dalam pagar nggak boleh ini. Ya iya, nanti kambingnya misalnya pagarnya nggak terlalu, atau pagarnya nggak terlalu rapat gitu ya, nanti kambingnya palanya ngelongok ke dalam, makan dari dalam, haram, nggak boleh gitu ya, karena ini ada larangannya, nggak boleh gitu ya. Tapi dia gembalanya memang betul di luar gitu ya, dia menggembalakan kambingnya di luar pagar yang dilarang ini ya, tempat yang dilarang, tapi dia dekat-dekat situ, hampir-hampir atau bisa dipastikan dia nanti kambingnya juga jatuh kepada yang haram, makan dari tempat yang haram. Nah, begitulah ilustrasi orang yang terjatuh kepada subhat gitu ya. Sungguh hakikatnya dia sudah terjatuh kepada yang haram. Makanya dihindari yang haram. Nah, di situ
Lalu disebutkan di akhir hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ya, ala inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwa pagar Allah itu, batasan-batasan Allah itu adalah maharimuhu, apa-apa yang diharamkan olehnya, gitu ya. Nah jadi Allah kan sudah kasih pagar-pagar mana yang boleh, mana yang nggak boleh, gitu ya. Jangan kita mepet-mepet nanti jatuh kepada yang tidak diperbolehkan. Ini maksudnya syahid tentang makna maharimuhu, gitu ya, yaitu apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dikatakan oleh ulama maharimuhu yaitu sya'airullah, apa-apa yang dihalalkan, siar-siar Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu sya'airallah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghalalkan syiar-syiar Allah, yaitu menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di dalam perkara manasik haji kita, wala syahrul haram, dan juga jangan kamu menghalalkan syahrul haram, bulan haram, ya. Nah, ini jadi seperti itu. Setelah diharamkan secara umum, kemudian baru mengharamkan secara khusus, ya. Bulan haram termasuk sa'air Allah, ya, pada dasarnya. Bulan haram itu termasuk siar-siar Allah, gitu ya. Memang di Al-Quran seperti itu, ya. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, diharamkan dulu secara umum, baru secara terperinci, gitu ya. Tadi diharamkan menghalalkan siar-siar Allah atau apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian baru secara terperinci satu persatu disebutkan dilarang kita menghalalkan bulan haram, gitu ya. Apa yang dimaksud menghalalkan bulan haram? Yaitu menghalalkan apa-apa yang dilarang di bulan haram, gitu ya. Bulan haram itu apa aja? Bulan haram itu ya bulan di mana kita mulai haji. Mulainya kapan? Mulainya dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, dan satu lagi agak jauh dikit yaitu Rajab. Ya. Kalau Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal itu dempet. Nanti kan ini Ramadan, ya. Ramadan kita masuk ke Syawal. Syawal baru Dzulhijjah, Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah, gitu ya. Maaf, Syawal nggak masuk. Muharram, gitu ya, salah. Ini Syawal, kemudian Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ya, 4 bulan haram. Yang 3 yang berurutan, yang satunya lagi pisah sendiri, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab sebelum bulan Sa'ban, ya. Kemarin ini Ramadan, sebelumnya Sa'ban, sebelumnya lagi Rajab. Nanti habis Ramadan Syawal, habis Syawal Dzulqa'dah, habis Dzulqa'dah Dzulhijjah, habis Dzulhijjah Muharram. Dzulhijjah itu bulan terakhir, Muharram bulan pertama dalam bulan-bulan Hijriyah, ya. Nah, di bulan haram itu ada beberapa hal yang dilarang. Yang paling utama dilarang kita berperang, membunuh, gitu ya. Dilarang kita di bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil syahril haram qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Jawab, katakan kepada mereka, qitalun fihi kabirun. Ya, membunuh di bulan haram, berperang di bulan haram itu merupakan dosa yang amat besar, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah yaitu ada 12 bulan yang sudah memang ditetapkan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 ini ada 4 bulan haram, ya. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Inilah agama yang lurus, ya. Jangan kamu menggolimi diri kamu sendiri di bulan tersebut, ya. Di bulan tersebut. Wala tadlimu
wala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim di bulan tersebut pada diri kamu sendiri. Ya. Yang terkhusus di bulan haram itu dilarang berperang atau membunuh. Secara umum ya, di bulan haram itu dilarang berbuat zalim. Dilarang berbuat zalim. Ya. Nilai kezalimannya di bulan haram dengan di bulan yang lainnya itu lebih besaran di bulan haram. Dilarang di sana. Ya. Nah, adapun penyebutan tentang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Syawal dan Rajab sebagai bulan haram ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara, sesungguhnya waktu atau zaman itu telah berputar gitu ya. Telah berputar kahayati yaumi khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana bentuknya yang Allah ciptakan semenjak penciptaan langit dan bumi ya. As-sanatu itsna asyara sahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Salatu mutawaliyatin, 3 bulan itu bergandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab mudir, dan Rajab sendirian gitu ya. Alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, itu Rajab itu antara bulan Jumadil akhir dan bulan Sya'ban. Yang Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian kembali lagi ke Muharram. Nah, seperti itu. Wala syahrul haram, jangan kamu menghalalkan bulan haram. Tidak boleh berbuat zalim di bulan haram, tidak boleh berperang di bulan haram. Walal hadiya walal qala'id. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, walal hadiya walal qala'id, dan jangan pula al hadyu kurban, walal qala'id, dan kurban yang sudah dikasih kiladah. Kiladah itu kalung itu yaitu penanda, ada bacaannya ya. Kambing ini adalah kurban untuk Masjidil Haram gitu, atau untuk Ka'bah gitu. Maknanya yakni la tatruku al ihda ilal baiti. Jangan kalian meninggalkan ihda, yaitu berkurban untuk Baitullah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fihi ta'ziman li sya'airillah. Karena amalan berkurban di bulan haji itu ya, di amalan berkurban di bulan haji itu merupakan syiar-syiar Allah dan merupakan bentuk-bentuk pengagungan kita terhadap syiar-syiar Allah ya. Wala tatruku taklidaha fi a'naqiha litamyizi bihi amma adaha minal an'am. Dan jangan pula kamu meninggalkan untuk memberikan tanda kepada hewan kurbanmu. Nah, ini jadi memang dianjurkan untuk menandakan hewan kurban kita. Dikasih kalung, kasih bacaan, ditulis gitu ya. Kurban lillahi ta'ala gitu ya. Atau hewan kurban gitu ya. Nah, tidak boleh. Janganlah kalian meninggalkan kurban pada kurban kalian gitu ya. Sehingga kurban hewan kurban tersebut berbeda dengan hewan-hewan ternak yang lainnya. Liya'lama annaha hadyun ilal Ka'bah, agar orang-orang tahu nih hewan memang sedang nih hewan akan ditujukan sebagai kurban yang akan dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Fayajtanibuha man yuridaha bisuin, sehingga orang yang mau berbuat jelek sama kambing tersebut jadi nggak jadi gitu ya. Jadi mengurungkan niatnya. Barangkali tadinya ada rampok mau maling kambing gitu ya. Pas malam-malam udah disenterin, ada bacaannya hewan kurban, nggak jadi dosanya jadi tambah berat ya. Jadi setidaknya maksudnya untuk mengalungi itu, yang pertama yaitu orang yang ingin berbuat jelek terhadap hewan tersebut jadi nggak jadi
yang harus mencuri aja mungkin menyakiti atau apa gitu ya. Mungkin dia kalau tahu hewan kurban supaya dapat pahala ikut ngasih makan, mungkin seperti itu ya kan. Ya. Wa tab'atsu man yaraha ala ityani bimithliha, dan juga sebagai dakwah ini. Ya, sebagai dakwah memotivasi orang lain untuk tergerak melakukan hal yang sama. Banyak juga ada orang tetangga saya udah nyiapin kambing buat kurban. Saya pengen kurban juga gitu. Ya terdorong dia gitu ya. Fa inna man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittaba'ah. Karena sungguhnya orang yang ngajak orang kebaikan, maka dia akan dapat pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut ya. Nah, jadi ini qalaid, yaitu hewan kurban yang dikasih tanda. Ya, kasih tanda ya, hewan kurban gitu ya. Kurban atau kurban 1441 Hijriah gitu ya. Atau kurban masjid Islamic Center misalnya seperti itu. Sehingga orang jadi tergerak ingin juga ikut berkurban. Ini walal qalaid, yang dimasuk walal qalaid. Walal hadiya walal qalaid. Wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim. Dan jangan pula aminal baital haram, ay la tastahillu qitalil qasidina ila baitillahil haram. Dan jangan pula kamu menghalang-halangi atau menghalalkan atau mengganggu ya aminal baital haram, yaitu orang-orang yang sudah dikasih keamanan oleh tanah haram gitu ya. Jadi di tanah haram itu kita tidak boleh membunuh. Jangankan membunuh, ya berburu aja nggak boleh. Matiin, mencabut tanaman-tanaman liar aja kita nggak boleh. Membunuh hewan-hewan liar kita nggak boleh. Mengganggu hewan-hewan liar kita nggak boleh di tanah haram. Tanya disebut tanah haram gitu ya, karena banyak hal-hal yang dilarang di sana, tanah haram. Apalagi mengganggu manusia, apalagi sampai membunuhnya gitu ya. Orang-orang yang datang ke tanah haram tujuannya satu biasanya, yaitu yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Karunia Allah biasanya identik atau cenderung maksudnya adalah harta dunia, yaitu perniagaan. Ya, datang ke tanah haram untuk dagang, kan banyak kan? Banyak sekali, karena memang perekonomian bergerak di tanah haram itu ya. Rialan begitu setiap hari itu di sekitar Ka'bah itu ya. Rialani gitu. Dari segala penjuru orang pada dagang gitu ya. Bukan orang-orang sananya yang dagang, tapi orang-orang dari segala penjuru negeri, orang Afrika, orang Pakistan, orang India, orang macam-macam lah. Ada dagang di sana. Yabtaguna fadlan minallah, cari karunia Allah. Itu cari rezeki di tanah haram. Karena memang pusat berkumpulnya masyarakat kaum muslimin di situ ya. Kalau ada orang banyak di situ, nilai ekonominya juga besar gitu ya. Nah, itu tujuan pertama. Ada juga orang yang datang ke Mekah yang mau cari rezeki. Nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Cari rezeki di tanah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Tidak ada dosa bagi kalian ya, ketika di musim haji kalian mencari rezeki, mencari karunia dari Rabb kalian, yaitu dagang atau bisnis sekalian di musim haji, nggak apa-apa. Waridwana, dan mencari keridhaan Allah, yaitu lewat ibadah-ibadah ya. Jadi datang dari jauh-jauh, dari seluruh penjuru negeri ke tanah haram ya. Ada yang sambil mau dagang, ada yang sambil mau ibadah haji atau umroh ya. Nggak apa-apa, dua-duanya memang boleh gitu ya.
Nah, kalau yang cari dagang yang cari rizki gitu ya. Kalau yang ibadah berarti cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang ini nggak boleh dihalang-halangi. Orang-orang ini tidak boleh dihalang-halangi gitu. Makanya kalau tanah haram itu kan Madinah dan Mekah ya. Kalau di Madinah emang agak sedikit rapi, agak sedikit ketat gitu, seperti tukang-tukang dagang pinggir jalan yang gelar-gelar lapak itu kayaknya nggak pernah dilihat gitu kalau di Madinah. Tapi kalau di Ka'bah itu di Mekah gitu ya, wow, gitu ya, pelapak-pelapak pinggir jalan itu ada. Walaupun kadang-kadang diusir-usirin juga oleh oleh petugas keamanan ya di sana gitu. Nah, jadi agak lebih kalau di Mekah itu agak lebih longgar ya. Allahu a'lam apakah memang dikasih kelonggaran karena khawatir ya menghalang-halangi orang dari mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di tanah haram. Nggak boleh juga gitu ya, nggak boleh juga. Tapi ya harus diatur juga. Kalau nggak diatur, wah berantakan, chaos ya. Karena orang manusia kaum muslimin ya ribuan gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin ya dibiarin dagang-dagang kalau lagi sepi. Tapi kalau lagi udah rame dirapi-rapihin gitu ya. Berarti itu. Karena memang hukum masalah tidak boleh melarang orang-orang yang datang ke tanah haram, mengganggu mereka, mengusir mereka, menghalang-halangi mereka, walaupun tujuan mereka adalah yabtaguna fadlan minallah, cari karunia, cari rezeki, bisnis dagang. Nggak boleh diganggu ya, tetap harus difasilitasi. Tapi kan ya dalam rangka mengatur, mentata kelola ya harus ada aturan-aturan juga ya, seperti yang datang harus ada penjaminnya, ada paspornya, tinggal di mananya, harus disuntik vaksin meningitis dulu gitu dan seterusnya gitu ya. Dan ini tentu kebijakan-kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menghalang-halangi orang untuk ke Masjidil Haram. Seperti sekarang ini pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan menutup dulu Masjidil Haram dari turis gitu ya, dari orang-orang di luar penduduk asli gitu ya. Dilaksanakan ibadah juga hanya terbatas dalam jumlah yang terbatas dengan penerapan jaga jarak sosial gitu. Saat ini gitu ya, Masya Allah gitu. Nggak kerasa dulu tahun lalu ya di bulan Ramadan juga saya sempat itikaf di sana ya, ramainya seperti apa. Qadarullah tahun ini ternyata ya Masjidil Haram sepi, kita katakan sepi ya, Masya Allah. Ini sebab virus corona ini yang melanda kita gitu ya. Nah, pemerintah Saudi menerapkan kebijakan pembatasan sosial di sana, juga penutupan masuk dari negara-negara. Ini bukan maksudnya menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram ya. Tidak termasuk wala aminal baital haram yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ya, tidak termasuk kena ayat ini gitu. Karena memang dalam rangka mengatur. Ada mafsadat yang lebih besar, ada keburukan yang lebih besar kalau memang tidak ditutup sementara gitu ya. Seperti itu. Nah, secara umum hukum asalnya memang nggak boleh menghalang-halangi orang datang ke Masjidil Haram. Baik dia ke situ mau cari uang, cari rezeki, cari penghidupan, atau apalagi ke situ dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itikaf, umroh, haji dan yang lainnya, salat 5 waktu dan yang lainnya. Ya. Wala aminal baital haram tabtaguna fadla minallahi wa min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu. Dan apabila kalian telah tahallul maka berburulah ya. Jadi kayak kaitannya memang
ayat ini kalau dilihat daripada susunan temanya memang berbicara ketika bulan haji gitu ya. Ketika bulan haram ya memang ketika bulan haji lah. Kalau berbicara bulan haram ya ketika bulan haji. Karena disinggung tentang tahallul di sini. Fa idza halaltum fastadu. Kalau kamu sudah bertahallul ya maka berburulah gitu ya. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwa kalau dari kalimat asalnya seperti perintah wajib gitu ya, hukumnya wajib gitu. Kalau kamu sudah tahallul berburu, wajib kamu berburu gitu ya, jadi rukun berburu habis tahallul gitu, kewajiban. Tapi yang sahih bahwa ini untuk mengangkat ketidakbolehan yang disebutkan sebelumnya gitu ya. Hukum sebelumnya itu boleh. Kemudian kalau ada hukum berburu di tanah haram itu kan hukum masalah boleh. Kemudian kalau sedang bulan haram atau kalau sedang ihram itu jadi tidak boleh. Kalau sudah tahallul maka kembali lagi hukumnya menjadi boleh. Jadi maknanya apabila kamu sudah bertahallul maka silakan kamu boleh berburu lagi gitu ya. Boleh berburu lagi. Ya kalau sekarang Allah alam ada nggak ya orang yang masih berburu karena hotel-hotel semua ya di sekitar Ka'bah gitu ya. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum yang dimana mereka ini memang melakukan perbuatan jelek kepada kamu, yaitu menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram dulunya ya. Jangan kebencian kamu kepada mereka karena sebab perkara tersebut atau kejadian tersebut sehingga membawa kamu menjadi zalim kepada mereka. Ya, tidak boleh. Ya. Nah, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi dan para sahabatnya kaum muslimin radhiyallahu anhum pada saat itu ya, agar berlaku adil dan agar tidak berbuat zalim kepada musuh mereka sekalipun. Lihat ya, agama Islam agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Agama yang sangat menjunjung tinggi berbuat proporsional gitu ya, yaitu adil. Itu tidak berat sebelah, tidak aniaya, tidak zalim. Berlaku adil pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, dan bahkan pada musuh kita, kita tetap berlaku adil. Gitu ya. Walaupun mereka mengganggu kita, walaupun mereka berbuat zalim kepada kita, jangan kemudian kita balas perbuatan zalimnya dengan kezaliman yang sama seperti itu. Tetap kita berlaku adil. Jangan bilang, dulu kan dia pernah curang sama saya, sekarang saya curang. Enggak boleh. Gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Dulu dia khianat saya, sekarang saya khianati. Enggak boleh. Tetap kita harus berlaku adil. Gitu ya. Kita nggak boleh membalas sikap yang sama seperti itu pada orang-orang yang bersikap jelek kepada kita. Nah, ayat ini memang secara khusus menyinggung tentang Nabi SAW dan para sahabatnya ketika dihalang-halangi oleh kaum musyrikin ya di Hudaybiyah waktu itu ya. Ketika Nabi SAW ya hendak umroh bersama kaum muslimin ya, berangkat ke sana, kemudian didengar oleh orang-orang musyrik ya, orang-orang musyrik kemudian melarangnya, sehingga Nabi tertahan di Hudaybiyah. Nabi tertahan dan kaum muslimin di Hudaybiyah berhenti sementara di sana untuk melakukan ya negosiasi dulu kepada orang-orang musyrik di Mekah ya, agar diperkenankan mereka menunaikan umrohnya ya, boleh masuk ke Masjidil Haram, boleh masuk ke Mekah gitu ya.
Sehingga terjadilah apa yang terjadi di Hudaybiyah, ceritanya panjang sekali gitu ya. Sehingga yang kesimpulan akhirnya bahwa Nabi dan kaum musyrikin gitu ya membuat sebuah kesepakatan yang kita sebutkan yang disebut perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Perjanjian Hudaybiyah yang inti poinnya adalah tahun tersebut Nabi nggak boleh masuk dulu ke Mekah, pulang, batalin umrohnya. Tahun depan boleh masuk, tahun depan baru boleh masuk lagi ke Mekah. Dan Nabi akhirnya sepakat, perjanjian Hudaybiyah itu disepakati oleh Nabi. Tahun tersebut Nabi membatalkan umrohnya, balik lagi, potong kurbannya semua, ya. Tahun depannya baru masuk. Nah, ini kejadian di mana kaum musyrikin menghalang-halangi kaum muslimin pada saat itu untuk masuk ke Masjidil Haram, karena memang di Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik pada saat itu, walaupun mereka sudah melemah gitu ya, kekuatannya sudah melemah. Nah, Allah peringatkan kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, para kaum muslimin pada saat itu, jangan sampai kejadian tersebut masih membekas di dalam hati kamu, membuat kamu dendam gitu ya. Dulu mereka menghalang-halangi kita untuk masuk ke Masjidil Haram. Sekarang ini kan ayat di mana kemarin kita sebut bahwa surat Al-Maidah surat yang terakhir turun gitu ya. Surat-surat yang ayat-ayat yang terakhir turun gitu ya. Artinya sudah penaklukan kota Mekah ya. Kaum muslimin sudah menguasai kota Mekah gitu. Nah, jangan sampai ketika kamu sudah menguasai kota Mekah, kemudian kamu dulu punya pengalaman gak enak dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik masuk kota Mekah, kamu kemudian mau menerapkan hal yang sama, yaitu menghalang-halangi mereka juga dari Masjidil Haram gitu ya. Jangan, harus tetap berbuat adil, harus tetap berlaku adil ya. Walaupun memang ayat ini kebolehan orang-orang musyrik berkunjung di Mekah ya sudah dihapus oleh ayat-ayat yang lain gitu ya, yaitu ayat yang berbicara tentang kaum musyrik itu najis, tidak boleh mendekat kota Mekah atau di tanah haram setelah tahun penaklukan kota Mekah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, intinya secara umum dilarang untuk berbuat zalim kepada orang yang berlaku zalim pada kita. Tetap kita harus berlaku adil. Nah, inilah kemuliaan Islam. Ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang tidak memerangi kita gitu ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat adil, untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum wa yukhrijukum min diyarikum an tawallauhum. Dan sesungguhnya yang Allah larang itu adalah kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang memusuhi kalian, memerangi kalian, dan yang mengusir kalian dari negeri kalian gitu ya. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam perbuatan takwa dan dalam perbuatan kebaikan. Al-Alama Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan hamba-hambanya yang beriman bil muawanati ala fi'lil khairat,
untuk tolong menolong dalam rangka melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, perbuatan-perbuatan kebajikan. Wa wal birri wa tarkul munkarat wa huwa taqwa. Ya, perbuatan-perbuatan kebaikan dan tolong menolong dalam meninggalkan kemungkaran. Nah, dalam meninggalkan hal-hal yang jelek, kemungkaran. Wa yanhahum 'anit tanasur 'alal batil wa ta'awun 'alal ma'athim wal maharim. Dan Allah juga di dalam ayat ini melarang hamba-hamba yang beriman untuk tolong menolong, bahu membahu, saling dukung mendukung dalam kejelekan, keburukan, perbuatan-perbuatan yang jahat serta perbuatan-perbuatan yang haram, ya. Qala Ibnu Jarir berkata, al-ithmu tarku ma amarallahu bi fi'lihi wal udwan mujawarati ma hadallahu fi dinikum wa mujawarati ma farada alaikum fi anfusikum wa fi ghairikum. Yang dimaksud dengan ithm biasanya dosa gitu ya. Al-ithmun adalah tarku ma amarallahu bi fi'lihi gitu ya. Meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, ini ithmun namanya. Ya. Meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah ithmun. Adapun udwan mujawaratu ma haddallahu fi dinikum, yaitu melampaui batas apa yang sudah Allah batasi di dalam agama kalian. Kan Allah sudah kasih batasan. Ini batasannya loh. Kita malah melampauinya. Ini namanya udwan. Gitu ya. Namanya apa? Udwan. Wa mujawaratu ma faradu alaikum fi anfusikum wa fi ghairikum. Dan juga termasuk udwan gitu ya. Aniaya kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Udwan itu adalah melampaui batas apa yang sudah ditetapkan kepada kalian, atas diri kalian dan atas orang-orang selain kalian. Itu tentang hak diri kita dan hak orang lain, gitu ya. Hak-hak kita sesama orang lain kan sudah dikasih batasan. Bagaimana terhadap orang tua, bagaimana terhadap anak-anak, bagaimana terhadap guru, bagaimana terhadap tetangga. Ini ada batasan-batasannya, gitu ya. Kalau kita lewat dari batasan tersebut namanya udwan, gitu ya. Seperti itu. Dan juga bahkan terhadap diri kita sendiri. Sudah dikasih batasan. Seharusnya kita berbuat apa untuk diri kita sendiri, ya. Di antaranya adalah misalnya kita ini harus memenuhi hak-hak diri kita, yaitu seperti kebutuhan makan dan minum, gitu ya. Sudah ditetapkan bagaimana makan dan minum yang baik, tidak boleh yang haram. Nah, itu. Atau kebutuhan kita terhadap ilmu, agama khususnya, gitu ya, belajar. Nah, kalau kita tidak belajar, udwan namanya itu, zalim terhadap diri kita sendiri, aniaya terhadap diri kita sendiri, ya. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya, balasannya, ya. Nah, ini merupakan tahdzir, ya, peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Awas kamu ya. Ya, kamu jangan sampai tolong menolong dalam perbuatan jelek, dalam perbuatan aniaya, ya. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu enggak ngikutin ini perintah Allah, awas. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah maha keras hukumannya, maha keras balasannya, maha keras siksaannya, ya. Maha keras sekali. Dan kita tidak menyangka ini seperti musibah sekarang ini kita tidak pernah menyangka sebelumnya, gitu ya. Tidak pernah membayangkan sebelumnya kita harus diisolir mandiri seperti ini. Sudah sebulan lebih kita ini dirumahkan, ya, seperti itu, ya, di penjara, ya, kalau kita dalam bahasanya gitu, dirumahkan, diambil, dibuat batasan, kita tidak bisa bebas seperti biasanya, gitu ya, gara-gara sebab virus yang nggak kelihatan mata, gitu ya,
Ini qadarullah wa masyafa'ala. Ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada sebabnya. Ada sebabnya. Dan musibah itu pasti sebabnya adalah kemaksiatan dan perbuatan dosa. Gitu ya. Ma asabatkum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya. Tidaklah sebuah musibah menimpa kalian kecuali itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian. Gitu ya. Innallaha syadidul iqab. Allah keras sekali peringatannya gitu ya. Saya kan nggak terlalu banyak berbuat dosa. Yang berbuat dosa orang-orang di sekitar kita. Ya kadang-kadang kita jangan sampai ya lalai. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dari fitnah, dari ujian, dari musibah yang tidak hanya secara khusus menimpa orang-orang yang zalim di sekitar kalian saja. Tapi musibah tersebut juga menimpa kalian yang gak zalim, yang beriman, yang takwa. Makanya ini kan rata ya. Yang zalim, yang gak zalim, yang soleh, yang toleh, yang begal maupun yang baik, semuanya kena dampak musibah yang dahsyat ini. Ya, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Momen seperti ini harus kita jadikan kembali kepada Allah, banyak berzikir, mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala ya, agar cepat ini diangkat malapetaka dan wabah serta musibah ini dari sekitar kita, dan agar Allah terus menjaga kita semua kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kita, para petugas-petugas kesehatan yang sedang bertugas di garda paling terdepan gitu ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita semua, kesabaran dan keteguhan untuk menghadapi musibah ini ya. Innallaha syadidul iqab. Allah itu maha keras sekali, maha dahsyat sekali siksanya, maha keras sekali hukumannya. Oleh karena itu kita harus menjadikan momen ini untuk kembali kepada Allah, bertobat, istighfar, perbanyak ibadah, apalagi Ramadan. Alhamdulillah Ramadan kita dikunci di rumah sehingga kita bisa banyak melakukan aktivitas beribadah. Jangan buka Facebook terus lihat yang telanjang-telanjang, yang gak pakai jilbab, yang aurat-aurat atau yang tidak ada manfaatnya. Berbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini agar kita keluar dari Ramadan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, agar Allah bisa mengangkat segera musibah ini dari kaum muslimin, dari negeri kita khususnya, dan dari negeri kaum muslimin secara umum semuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pendengar serta pemirsa Radio JC yang dicintai oleh Allah. Nah, ini baru kita baca terjemah dan tafsirnya sampai ayat kedua, tapi kiranya waktu membatasi kita semua. Mohon maaf, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi tilawah, terjemah dan tafsirnya di kesempatan yang berikutnya. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaat bagi kita semua. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.